kita mengadakan tujuan haul. Saya mengutip satu makalah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan, "Uhibbus solihina walastu minhum, la'alli lan an'ala bihim syafa'at." Ini ketawaduan, kerendahan hati beliau, bahwa saya mencintai orang-orang soleh. Saya mencintai orang-orang soleh, walaupun saya bukan termasuk di dalamnya. Kenapa saya mencintai orang-orang soleh? Mudah-mudahan saya mendapatkan syafaat yaumul qiyamah dengan orang-orang soleh. Siapa yang tidak menyangka atau tidak berpendapat bahwa Imam Syafi'i adalah bibitnya orang soleh. Kita mengholi itu mengikuti jejak orang-orang soleh, mengikuti jejak mbah-mbah para ulama, para kiai, para masyayikh. Dengan kita mengikuti beliau-beliau, insya Allah kita semua, bahkan seluruh bangsa Republik Indonesia, mendapat keberkahan. Untuk pesantren ini penjaga pertama NKRI. Maka ketika pertama kali mendirikan Ibtidaiyah Putra Putri, tidak memakai Nahdlatul Ulama, tapi Wathoniyah, bangsaan pakainya. Baru Nasanawiyah Kiyahya, baru ada Nahdlatul Ulamanya. Nah, itu Mbak kami begitu. Dan Mbak kami punya hubungan yang emosional yang sangat erat dengan mbahnya Kiai Yahya Sakti. Maka kami dengan beliau punya hubungan yang sangat erat, hubungan emosional. Ini yang orang nggak tahu. Orang soleh itu dengan orang yang melaksanakan amal soleh beda. Ciri-cirinya orang soleh itu ada 8. Hanya mengambil 3 saja. Pertama, silaturahim, jelas. Orang silaturahim biasa, ini amal soleh. Tetapi kalau silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim, silaturahim kepada orang yang tidak kita sukai, ini baru orang soleh. Orang melaksanakan amal soleh belum tentu dia orang soleh, tapi ketika orang soleh pasti melaksanakan amal soleh. Yang kedua, utiyaman haramaka, bersedekah kepada orang yang kita tidak sukai. Kalau orang sedekah pada orang lain wajar. Saya dapat sedekah dari beliau-beliau wajar. Tapi kalau sedekah kepada orang yang tidak kita sukai, orang yang suka memfitnah kita, orang yang suka merusak, bukan saja pribadi, tapi bangsa, itu orang soleh. Contohnya kalau kita sedekah kepada Roy Suryo, amal soleh itu. Amal soleh komen. Lebih besar lagi pahalanya kalau sedekahnya kepada Rocky Gerung. Itu akan lebih besar itu. Ini kayak dilakukan oleh ketua PBNU ini. Kemudian yang ketiga saya ambil sedikit saja. Ayyafu amman dzulama. Memberikan maaf dan doa pada orang yang mendolimi kita. Kalau kita memberikan maaf kepada orang lain wajar. Orang soleh memberikan maaf kepada orang yang menghina kita, menfitnah kita, mencaci maki kita, bahkan mencaci maki bangsa dan negara. Langsung dimaafkan, tidak ditangkap. Maka Polda agar ditangkap, biarkan. Kalau umpama memaafkan kemudian mendoakan kepada orang yang menzalimi kita, itu adalah para ulama dan para ukama, para aulia zaman dulu. Ketika disakiti, mesti akan mendoakan. Kalau ada seorang mubaligh, baik itu kiai, habaib, ataupun ustadz, pidato di atas panggung, menjelek-jelekkan orang,
memprovokasi orang atau masyarakat, bahkan mohon maaf ini umpamanya, ada mubalek siapapun saya katakan, yai, habaib, ustadz yang menyatakan umpamanya itu gerombolan monyet, umpama jenderal monyet, umpama, mohon maaf ini, orang NU monyet, jelas bukan orang soleh. Saya pastikan 1000% bukan orang soleh. Pengikutnya lebih tidak soleh lagi. Yang ngomongnya juga bukan orang soleh. Apalagi sampai mendoakan, mudah-mudahan dia sebelum mati stroke, sebelum mati migran, belum mati sampurna, didoain pendek umur. Jelas bukan orang soleh. Walaupun yang ngomong ketua PBNU, umpamanya, bukan orang soleh. Banyak sekarang orang yang dicari panggung di atas panggung, hanya menjelek-jelekan orang, hanya memprovokasi orang, membuat negara tidak karuan, membuat kerusakan bangsa dan negara. Harus sadar kepada bapak-bapak semua, itu adalah bukan orang soleh. Ketika bukan orang soleh, anggap saja angin lalu. Biar saja itu. Makanya kita kemudian ini adalah mengikuti tradisi amalia orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang menuntun kita. Dan alhamdulillah pondok pesantren, Pak Kapolri, Pak Ketua MPR selalu dijadikan pijakan dalam permasalahan negara, jadikan rujukan untuk musyawarah bersama. Salah satu contoh ketika waktu itu saya masih ingat betul, terjadi banyak teroris, ISIS kemana-mana, kumpul para menteri